Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Mari kita bersama-sama dengan sukacita kita deklarasikan rise up. Bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menolong setiap kehidupan kita untuk kita terus bangkit, bergerak, berdampak bagi sekitar kita. Dan tentunya Bapak Ibu terus memperkuat diri, memperkuat hati, pikiran, perasaan, seluruh kehendak dan hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan. Hari ini sama-sama kita akan menikmati berkat firman Tuhan dalam Amsal pasal 21 ayat 1 sampai ayat 4. Amsal pasal 21 ayat 1 sampai ayat 4. Saya bacakan bagi kita semua. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya memberikan judul dari renungan firman Tuhan hari ini melalui ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca dalam Amsal pasal 21 ayat 1 sampai 4, yaitu kejernihan hati. Ya, kalau kita melihat air, mata air atau air sungai yang jernih, sungguh menyejukkan hati Bapak Ibu Saudara ya, membuat ketenangan dalam jiwa kita, dalam batin kita, dalam hati kita ketika melihat air yang jernih. Apalagi kalau di dalam air tersebut kita dapat juga melihat ciptaan Tuhan, ada udang yang berjalan di dalamnya, ada ikan, ada belut dan lain sebagainya. Tentu kita wow dengan sukacita, wah kalau bisa kita tangkap. Nah, kejernihan hati pun dibutuhkan dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendalami firman Tuhan ini. Tentunya kita melihat observasi, interpretasi dan aplikasi apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kembali lagi dalam bagian observasi, belajar tentang Amsal. Ini adalah Amsal Salomo, tulisan-tulisan Salomo mengenai kehidupan atau perilaku setiap orang. Dan di dalam Amsal Salomo pasalnya yang ke-21 ini, Salomo membahas tentang sikap hati manusia di hadapan Tuhan, karena hati itu adalah bagian yang terpenting ya menurut Salomo. Dan ada beberapa ayat di pasal-pasal yang lain menyinggung tentang hati, sikap hati, dan hati itu untuk apa. Dan juga Salomo mengatakan bahwa hati manusia itu adalah tahta Tuhan. Nah, di sini kita melihat tentang kejernihan hati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam bagian interpretasi kita melihat bahwa yang pertama yang kita baca baik ayat 1 maupun ayat 2 dikatakan bahwa Tuhanlah yang menguji hati. Di ayat pertama, hati raja seperti batang air, dan yang bagian ayat 2 dikatakan Tuhan yang menguji hati. Oleh karena itu, kalau Tuhan yang menguji hati, maka Tuhan ingin agar hati yang didapati itu jernih. Ya, tidak ada kotorannya. Hati kita tidak ada dosa di dalamnya seperti yang disinggung pada ayatnya yang keempat, bahwa mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik. Nah, adalah dosa. Namun Tuhan menginginkan hati yang jernih di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita harus memiliki kejernihan hati, karena Tuhan yang menguji hati. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita mengajukan pertanyaan, ya siapa yang dapat menduga hati seseorang? Apakah orang terdekat atau dirinya sendiri? Kita harus jujur dan kita harus akui juga betapa misteriusnya hati seseorang ya. Bahkan diri sendiri pun kadang-kadang tidak mengerti tentang hati kita sendiri, apalagi orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perlu ada yang mengontrol hati manusia. Dan yang mengontrolnya siapa melalui firman Tuhan hari ini? Yaitu Tuhan sendiri yang mengontrol, yang menguji hati setiap kita. Nah, puji Tuhan, yang benar-benar dapat mengontrol dan menguji hati manusia hanya Tuhan sendiri. Tidak lain ya, adalah Sang Pencipta yang Maha Tahu.
Dia yang menguji hati manusia di ayat 2 dikatakan. Dan juga di sini ya penulis Amsal mengatakan bahwa hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, yang gerakan mengalirnya air senantiasa dikontrol oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu perhatikan ya, di sana ditulis dikatakan hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya. Di situ ditulis dengan huruf besar, artinya Tuhan yang memimpin hati seorang raja. Nah, ini tentunya raja yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, raja yang hidupnya jauh dari dosa, yang hatinya condong kepada Tuhan dan memberikan kehidupannya dipimpin oleh Tuhan. Terutama yang dia berikan untuk dipimpin Tuhan adalah hati seorang raja. Nah, ketika Tuhan yang menguji hatinya, yang mengontrol hatinya, dikatakan air itu mengalir kemana saja ia inginkan. Artinya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, raja yang berkuasa, memiliki kekuasaan, memiliki sesuatu kuasa untuk melakukan tindakan apapun yang dia ingini. Nah, dia memiliki kesempatan untuk melakukan apa saja yang dianggapnya baik dan benar. Nah, dia memiliki kuasa sehingga apapun yang dia pikir itu baik, layak dilakukan, akan dilakukan. Namun di sini ada perbedaan. Seorang raja yang dikenan Tuhan, seorang raja yang didapati jernih hatinya di hadapan Tuhan, dikatakan dia akan hidup seturut pimpinan Tuhan, Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang terus memimpin arah hatinya, kehendaknya, pikirannya. Dan raja yang seperti ini Bapak Ibu tentu ya tidak akan mencondongkan hatinya kepada hal yang lain. Tetapi raja yang hatinya condong kepada Tuhan dikatakan tidak seperti hati orang fasik yang sombong di ayatnya yang keempat. Karena raja yang dikenan Tuhan, seorang pemimpin yang dikenan Tuhan tentu tidak memiliki hati yang sombong. Tapi selalu memiliki kerendahan hati baik di hadapan sesama manusia bahkan terlebih di hadapan Tuhan. Berbeda di ayat 10 juga disinggung ya, seorang raja yang adalah orang yang tidak takut Tuhan atau orang fasik dikatakan bahwa mengingini kejahatan, adanya bengis, rakus, ingin kekuasaan lebih besar lagi, ingin kaya lebih lagi, padahal ujung-ujungnya kalau kita meninggal kekayaan juga ditinggal loh Ibu Saudara ya. Nah, apa artinya? Ya, yang lebih indah, yang lebih baik memang seorang pemimpin atau seorang raja yang memiliki kedudukan dan kekuasaan dalam kehidupannya, dia harus mencondongkan hatinya kepada Tuhan agar Tuhan yang memimpin kehidupannya. Dan juga dia tidak akan melakukan tindakan mengambil keputusan yang merugikan bagi rakyat dan juga bagi kerajaannya. Tentu keputusan-keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang menyenangkan, yang memberkati rakyatnya dan juga yang dapat mengokohkan kerajaannya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam bagian aplikasi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita terapkan dalam kehidupan kita melalui pelajaran firman Tuhan hari ini tentang raja yang kehidupannya dipimpin oleh Tuhan. Nah, Tuhan mengontrol hati manusia. Bukan hanya hati seorang pemimpin atau seorang raja dalam kerajaannya, tetapi semua orang, semua anak Tuhan, hatinya dipimpin oleh Tuhan. Tuhan yang menguji hati setiap kita, Tuhan yang mengontrol hati setiap kita. Jika kita menyerahkan hati kita dipimpin oleh Tuhan, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan Bapak Ibu Saudara akan sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena kita udah serahkan sepenuh kehidupan kita kepada Tuhan, termasuk hati kita. Karena segala sesuatu yang kita lakukan berdasar dari hati kita. Apa yang kita ucapkan itu berdasar dari hati kita, keluar dari hati. Kalau Tuhan yang pimpin hati kita, maka semua yang kita lakukan tentu sesuai dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hatinya. Dan orang yang memiliki perilaku atau cara hidup yang mencondongkan hatinya kepada Tuhan, betapa sejahteranya kehidupan orang yang ada di sekelilingnya. Ya, kalau seorang pemimpin tentu yang sejahtera adalah rakyatnya, adalah orang-orang yang menjadi bawahannya. Hati pemimpinnya ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, orang-orang yang ada di dalam bawah kekuasaannya, karyawannya, siapapun yang dia pimpin akan mengalami sejahtera. Hati mereka mendapatkan sukacita karena mereka memiliki seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Bagaimana kalau kehidupan kita bukanlah seorang pemimpin? Bapak Ibu kembali lagi ya, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini tidak hanya berlaku seorang pemimpin yang memimpin rakyat atau kelompok tertentu, tapi kembali lagi dalam setiap diri kita adalah pemimpin. Setiap pribadi itu adalah pemimpin. Pemimpin untuk siapa? Pemimpin untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita memimpin kehidupan kita? Bagaimana kita mengontrol hidup kita ini supaya hati yang sudah diberikan oleh Tuhan kita condongkan kepada Tuhan. Hidup kita tertuju kepada Tuhan. Dan bila Tuhan memegang pusat hati kita, pusat hidup kita, seseorang dalam kehidupannya, pikirannya, perasaannya, tindakannya, perilakunya, keputusannya akan senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan, dan semua apapun yang dia lakukan, yang dia putuskan tertuju kepada Tuhan. Bukan untuk mencari nama, memasyurkan nama sendiri, tapi akan selalu ingin memuliakan nama Tuhan. Sehingga dia akan memutuskan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, meskipun mungkin sakit bagi dirinya. Kadang-kadang ketika seorang pemimpin akan mengambil keputusan kepada hal yang benar, kadang-kadang ditantang oleh orang-orang yang dipimpin. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Sama halnya juga dalam kehidupan pribadi kita. Kadang-kadang dunia ini menawarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang mendatangkan berkat, uang yang banyak. Namun ketika kita tidak pro di dalamnya, kita memilih untuk takut akan Tuhan, hidup kita tertuju kepada Tuhan, memang akan ada peperangan dan pengorbanan hati. Namun Bapak Ibu Saudara yang memberikan kekuatan untuk hati kita, dorongan semangat dalam hati kita, adalah pemimpin kita, yaitu Tuhan yang menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita. Dan betapa sukacitanya kehidupan kita ketika kita menyerahkan hidup ini berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dan perlu kita lakukan ya, apapun yang kita lakukan selama hidup ini, baik kita memberikan persembahan sebesar apapun, tak berarti bila tidak didasari kehidupan yang penuh dengan keadilan dan kebenaran. Pada ayat yang ketiga, Tuhan ingin agar setiap pemimpin atau setiap pribadi kita di hadapan Tuhan melakukan kebenaran dan keadilan, karena lebih dikenan Tuhan daripada korban. Kadang-kadang ada orang yang berpikir, yang penting saya sumbangnya besar. Meskipun di luar sana kehidupan saya masih bercampur aduk, kadang takut Tuhan, kadang masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan, mungkin kurang jujur dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kepemimpinan, dalam tanggung jawab pribadi. Namun dicampur adukan. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara, sepandai apapun kita sembunyikan dosa kita, ya setiap perbuatan yang tidak berkenan, Tuhan itu tidak bisa kita tipu. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Bahkan belum kita perkatakan masih dalam hati, Tuhan mengerti dan Tuhan tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari setiap waktu, setiap saat kita seperti seorang raja yang kehidupannya, yang hatinya seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah pusat kehidupan kita, yaitu hati kita, seperti batang air di dalam tangan Tuhan, selalu menghasilkan kejernihan hati, karena Tuhan sangat mendambakan kejernihan hati seseorang, dan Tuhan berdiam di dalam hati kita. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa dari dalam hati terpancar kehidupan, dari kejernihan hati ada keindahan di dalamnya, tidak dikontrol oleh perbuatan dunia atau dosa apapun yang dapat mengikat kehidupan kita dalam dunia ini. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita supaya hidup kita itu dialirkan oleh Allah sendiri. Setiap apapun langkah hidup kita ke depan, hari-hari ke depan terus lurus. Dikatakan pada ayat yang kedua, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ketika kita menyerahkan hati kita, seluruh kehidupan kita, maka kehidupan kita lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga Tuhan sendiri yang menggerakkan kita seperti yang diingininya di dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita akan menjadi orang-orang yang berdampak dan hidup menjadi berkat bagi sesama, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menyaksikan, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420008. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kehidupan kita seperti batang air yang mengalir dipimpin oleh Tuhan, agar kita setiap waktu selalu memiliki kejernihan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, di mana Allah selalu mengajarkan kami akan ketetapan-ketetapan-Mu yang benar dan baik. Kami mau melakukan hal-hal yang adil, yang benar dalam hidup kami Tuhan, agar hidup kami ini dapat menyenangkan hati-Mu. Berkati seluruh umat-umat-Mu yang menikmati firman Tuhan melalui Renungan 79. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan keluarga GPDL Sadai Magelang seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh keluarga GPDL Sadai Magelang terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.